Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Siswa dan siswi yang kami muliakan, semoga antum dan antuna semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat-rahmatnya. Untuk itu dan atas nikmat-nikmat tersebut kita salurkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut. Di antara salah satu ketaatan tersebut ialah dengan menuntut ilmu, belajar, memahami agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua dengan metode daring seperti ini. Dan di pertemuan pertama kemarin kita sudah sedikit menjelaskan muqaddimah tentang pelajaran fikih. Untuk itu di pertemuan kali ini hendaklah antum dan antuna semua persiapkan diri, jiwa dan raganya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami pelajaran fikih tersebut. Taib. Sekarang kita akan membahas di tahun pelajaran kali ini dengan judul Kitabut Thaharah, atau yang akan diminta kepada antum dan antuna semuanya itu adalah di kelas 10 ini Kitabut Thaharah dan judul-judul lainnya. Di antaranya Kitabus Shalah juga insyaallah akan kita pelajari. Taib. Mari dengan Ustadz perhatikan kitab yang ada di hadapan antum dan antuna semuanya, atau yang ada di tangan antum dan antuna jika ada. Perhatikanlah kitab ini. Kitabut Thaharah. Kitab tentang taharah. Ini judul yang akan senantiasa antum temukan di setiap kitab-kitab fikih. Yang mana kitab-kitab tersebut akan diawali dan akan dimulai dengan Kitabut Thaharah. Apa maksudnya? Atau kenapa rata-rata kitab fikih memulai kitabnya dengan Kitabut Thaharah? Tentu bukan tanpa sebab. Jadi sebab yang utama kenapa rata-rata kitab fikih memulai dengan Kitabut Thaharah itu tentu dikarenakan pentingnya taharah tersebut. Pentingnya taharah tersebut. Karena ia merupakan apa? Merupakan kunci salat. Dia merupakan salah satu kunci ibadah yang paling mulia di dalam agama kita, yaitu salat. Sebagaimana kunci itu penting untuk membuka pintu, begitu pula lah pentingnya taharah bagi seseorang yang ingin melakukan salat. Kalau seseorang tidak memiliki kunci,
maka dia tidak bisa membuka pintu. Sama halnya dengan kalau seseorang tidak taharah, maka salatnya tidak akan diterima. Sama halnya. Pentingnya kunci untuk membuka pintu sama dengan pentingnya taharah agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dahulunya tidak mengerti tentang pentingnya taharah, maka sekaranglah kita pelajari tentang pentingnya taharah. Yang dulu cuek, acuh tak acuh dengan perkara taharah, baik di dalam salatnya sendiri ataupun salat keluarganya, maka sekaranglah kita pelajari bagaimana tata cara taharah yang benar agar salat kita nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun salatnya saudara-saudara kita. Jadi niatkan di awal ini mempelajari taharah untuk diri sendiri pertama. Dengan niat yang ikhlas agar taharah kita benar sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar salat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan, pertama, kitabut taharah. Kitab taharah. Wa yajtamilu ala asyrati abwab. Yang mana kitab taharah tersebut, yang mana kitab taharah ini mencakup 10 bab. Jadi ada 10 bab yang harus kita ketahui tentang kitab taharah ini. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyahi wa fihi iddatu masailah. Bab pertama adalah tentang hukum taharah dan air. Hukum yang berkaitan tentang taharah dan air. Di dalamnya terdapat beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah pertama. Fit ta'rifi bit taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Definisi taharah dan penjelasan tentang urgensinya dan pembagiannya. Maksudnya adalah pembagian taharah. Jelas artinya? Yang mana arti dari bahasa Arab ini penting antunna dan antum catat jika belum tahu. Yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Urgensinya taharah dan macam-macam ataupun pembagian-pembagiannya. Urgensinya taharah, pentingnya taharah. Apa itu pentingnya taharah? Dengarkan dengan seksama. At-taharatu hiya miftahus salah. Taharah merupakan kunci salat. Wa akadu syurutiha. Dan ia merupakan syarat salat yang paling ditekankan. Taharah merupakan syarat salat yang paling ditekankan. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Ini kaidah. Syarat itu sudah pasti lebih dahulu ketimbang perkara yang disyaratkan. Maksudnya apa? Karena taharah itu merupakan salat, berarti dia harus lebih di depan ketimbang salat tersebut. Taharah lebih di depan ketimbang salat. Ini kaidah. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Syarat tersebut haruslah lebih dahulu
daripada perkara yang disyaratkan. Asyartu, syarat di sini maksudnya adalah taharah. Al-masyrut yang disyarati adalah salat. Maksudnya apa? Maksudnya taharah harus lebih dahulu didepankan daripada salat. Jelas, itulah bukti pentingnya taharah, urgensinya taharah. Kita lanjutkan. Wa taharatu ala qismain. Taharah itu terbagi menjadi dua. Taharah itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, macam yang pertama dari taharah tersebut. Taharatun ma'nawiyah. Taharah ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawi? Maksudnya adalah wahia taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Yang dimaksudkan dengan taharah ma'nawi adalah sucinya hati dari kesyirikan dan maksiat dan seluruh apapun yang merusak hati tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan taharah ma'nawi, yaitu suci dan bersihnya hati seseorang dari kesyirikan dan maksiat serta kejahatan-kejahatan ataupun keburukan-keburukan lainnya terhadap hati. Wahia ahammu min taharatil badan. Dan taharah ma'nawi ini, dengarkan, lebih penting daripada taharatul badan, kesucian badan. Lebih penting kesucian hati ketimbang kesucian badan. Jadi maksudnya apa? Sebelum seseorang membersihkan jiwa, membersihkan raganya, badannya, maka dia harus lebih dahulu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Itu maksudnya. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirki. Dan tidak mungkin kesucian raga, yaitu badan, bisa didapatkan dengan adanya najis kesyirikan di dalam hati. Ustaz ulangi, dan tidak mungkin kebersihan badan, kebersihan raga, kesucian raga itu bisa diraih dengan adanya najis kesyirikan di dalam hati seseorang. Maksudnya apa? Percuma orang tersebut mandi 1.000.000 kali dalam sehari, kalaupun bisa. Ataupun dia melakukan taharah badannya 1.000 kali dalam sehari dengan niat agar sholatnya diterima, sementara di dalam hatinya masih tersimpan kesyirikan, masih melakukan kesyirikan, masih mempercayai adanya Tuhan selain Allah, masih menyembah kepada selain Allah, maka itu tidak berguna 1.000 kali bersuci yang dia lakukan tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 28. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik tersebut adalah orang-orang yang najis. Maksudnya apa? Bukan maksudnya adalah najis badannya, enggak. Karena mereka masih melakukan kesyirikan, Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan najis.
Pada hakikatnya kita banyak melihat orang-orang musyrik tersebut bersih badannya, penampilannya oke, rapi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka najis? Karena hati mereka masih dipenuhi dengan kesyirikan. Yaitu apa? Tidak beriman kepada Allah. Tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi percuma penampilan oke, rapi, bersih, tapi hati masih melakukan kesyirikan, masih menyimpan kesyirikan. Ataupun keburukan-keburukan lainnya berupa dendam, benci, itu harus didahulukan, dihilangkan terlebih dahulu. Taib. Itu yang dimaksudkan dengan taharah ma'nawi, yaitu kesucian hati dari keburukan-keburukan berupa kesyirikan dan maksiat. Jelas? Taib. Itu pembagian pertama dari taharah. Yang kedua, al-qismus tsani, pembagian yang kedua, at-taharatul hissiyah. Artinya apa? Taharah indrawi. Tadi taharah maknawi, sekarang taharah indrawi. Apa maksudnya? Kita lanjutkan. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyah. Yang mana keterangan tentang taharah hissiyah akan kita jelaskan setelah baris-baris berikut. Atau keterangannya berada di baris-baris berikut ini. Dah, dengarkan. Yang kedua, setelah kita jelaskan tentang ahamiyatu taharati wa aqsamuha, kita masuk yang kedua. Ta'rifut taharah, pengertian taharah. Jadi kita belum jelaskan apa itu taharah hissiyah, taharah indrawi belum kita jelaskan. Penjelasannya ada di baris-baris berikut ini. Jadi jelas, fahami baris-baris yang berikut ini. Pengertian taharah, definisi taharah. Wahya fil lughah, secara bahasa pengertian taharah tersebut an-nazafatu wan nazahatu minal aqdzari. Suci dan bersih dari kotoran. Itulah secara bahasa arti taharah, suci dan bersih dari kotoran. Wa fil istilah, secara istilah apa makna taharah? Secara istilah makna taharah adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabath, mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Itulah arti secara istilah dari taharah. Yang mana hadas dan khabath belum kita jelaskan apa itu hadas, apa itu khabath. Ya. Yang penting tulis di buku masing-masing apa itu urgensinya taharah, pembagiannya apa saja, dan definisinya. Itu yang harus diringkas. Secara bahasa, suci dan bersih dari kotoran. Secara istilah, mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Apa maksudnya? Wal muradu birtifa'il hadas. Maksud dari mengangkat hadas adalah izalatul wasfil mani'i minas shalah. Mengangkat hadas maksudnya adalah menghilangkan zat yang menghalangi dari salat. Zat yang menghalangi dari salat. Bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Dengan menggunakan air ke seluruh tubuh. Dengan menggunakan air ke seluruh tubuh. Ustaz ulangi, maksud mengangkat hadas adalah menghilangkan zat ataupun sesuatu yang dapat menghalangi dari salat dengan menggunakan air ke seluruh tubuh. In kanal hadatsu akbar.
jika hadas tersebut adalah hadas besar. Jadi air harus dibasuh ke seluruh tubuh. Maksudnya apa? Mandi. Maksudnya mandi. Wa in kana hadatsan asghar, dan jika hadas tersebut hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan jika hadas tersebut adalah hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan disertai niat. Nah, jadi jelas maksud dari mengangkat hadas adalah mengangkat zat ataupun sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dari salat dengan dua cara. Yang pertama, jika hadasnya besar, maka dengan membasuh seluruh tubuh dengan air. Adapun jika hadasnya hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota-anggota wudu saja disertai dengan niat. Jelas? Jelas. Wa in faqadal ma' faqadal ma'a atau wa in fuqidal ma'u, apabila air tidak ada, au ajiza anhu, atau dia tidak mampu menggunakan air. Ingat, tidak mampu menggunakan air tentu karena sebab. Jika air tidak ada atau tidak mampu menggunakan air, ista'mala ma yanubu anhu, maka hendaklah dia gunakan pengganti air tersebut. Wa huwa at-turab, yaitu tanah atau debu yang suci. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai tuntutan atau tuntunan yang diperintahkan oleh syariat, dengan metode, cara, ketentuan yang diperintahkan oleh syariat. Maksudnya adalah tayammum. Ini dijelaskan. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, yang mana penjelasannya akan datang insyaallah di bab tayammum. Ada yang pernah dengar tentang tayammum belum? Ada? Semoga semua sudah pernah dengar tentang tayammum. Nanti akan kita jelaskan di bab tayammum. Itu yang dimaksudkan dengan mengangkat hadas. Wal muradu bi zawalil khabath, dan maksud dari menghilangkan khabath apa maksudnya? Maksudnya adalah zawalun najasati minal badani wathaubi wal makan, menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Itu yang dimaksudkan dengan menghilangkan khabath. Kalau hadas tadi ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau khabath itu lebih umum, yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Setelah kita jelaskan hal tersebut, maka di sini dijelaskan di bawahnya, fathaharatul hissiyatu ala nau'ain, maka taharah indrawi ada dua jenis. Maka taharah indrawi ada dua jenis. Yang pertama, taharatu hadatsin, taharah hadas, mensucikan hadas. Wa takhtassu bil badan, yang mana ini khusus untuk badan saja, tubuh seseorang. Jenis yang kedua, taharatu khabas, mensucikan khabas. Wa takunu fil badani wathaubi wal makan, yang mana ini terjadi terhadap badan, tubuh, pakaian, dan tempat. Tayyib. Wal hadatsu ala nau'ain, dan hadas ada dua jenis.
yang sudah kita sebutkan tadi. Ini lebih dirincikan saja agar gampang untuk antum dan antuna membacanya. Hadath asghar, hadath kecil. Wa huwa ma yajibu bihil wudu. Yang mana hadath kecil itu mewajibkan wudu. Taharahnya dengan wudu cukup. Wa hadath akbar, wa hadathun akbar. Dan yang kedua hadath besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Yang mana hadath besar menghilangkannya wajib dengan mandi. Hadath kecil cukup dengan wudu, hadath besar harus dengan mandi. Tayyib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di WhatsApp Ustadz. Langsung silakan ditanya. Naam, waktu kita tinggal 3 atau 4 menit kurang lebih. Tapi sebelum kita tutup ada sedikit beberapa baris yang perlu kita jelaskan. Wal khabathu ala thalathati anwa'. Adapun khabath ada 3 jenis. Kalau hadath ada 2, khabath ada 3 jenis. Khabathun yajibu ghuslahu. Yajibu ghusluhu. Khabath yang wajib dicuci, yang wajib dihilangkan dengan cara dicuci. Wa khabathun yajibu nathuhu. Khabath yang cara menghilangkannya wajib dengan memercikkan air, diperciki dengan air. Itu yang kedua. Yang pertama khabath yang wajib dibersihkan dengan cara mandi ataupun dicuci. Yang kedua khabath yang wajib dihilangkan dengan cara diperciki air. Yang ketiga khabathun yajibu mashuhu. Khabath yang wajib dihilangkan dengan cara diusap saja. Tayyib. Itulah pelajaran kita yang pertama. Semoga dengan penjelasan Ustadz yang lambat-lambat seperti ini bisa menulis arti setiap kata yang ada di hadapan antum dan antuna semuanya. Jadi pertemuan ini haruslah antum dan antuna ringkas. Yang pertama, urgensinya thaharah itu apa saja. Yang kedua, pembagian thaharah itu ada berapa? Yaitu ada 2, thaharah ma'nawiyah, thaharah hissiyah. Apa itu thaharah ma'nawiyah? Jelaskan sedikit. Apa itu thaharah hissiyah? Jelaskan sedikit dari yang sudah kita bahas di bawah ini. Kemudian pengertian thaharah ataupun definisi thaharah secara bahasa dan istilah. Kemudian apa itu, tulis dan ringkas ada berapa pembagian hadath. Kemudian ada berapa pembagian khabath. Bagaimana cara membersihkan hadath, menghilangkan hadas, dan bagaimana cara mengangkat atau menghilangkan khabath. Itu saja yang perlu antum dan antuna ringkas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua. Barakallahu fikum wa fikunna wa jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.